Shalom, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 12 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-48. Injil Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 48. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami yang sangat terbatas ini, berikan kami hikmat, buka hati kami, dan isilah dengan firman-Mu. Bersabdalah, kami bersedia mendengar. Amin. Lukas 12 ayat 35 sampai 48. Hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan datang mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu? Atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya,
dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita hari ini kita akan renungkan dalam sebuah tema, menanti dalam sukacita. Menanti dalam sukacita. Saudara-saudara, menunggu masih menjadi persoalan bagi banyak orang. Perhatikanlah tempat di mana orang biasanya harus antri. Di situ kita akan mendapati orang-orang yang gelisah dan tidak sabar dalam antrian. Beberapa orang mencoba bertahan dengan mencari kesibukan, misalnya dengan mengutak-atik handphonenya. Beberapa orang lainnya kerap kehilangan kesabaran dan memilih meninggalkan antrian lalu mencari peluang di tempat lain. Saudara, kita semua adalah orang-orang yang sedang menanti. Kita menantikan kedatangan Kristus kembali. Alkitab menegaskan bahwa Dia pasti akan kembali. Namun hanya Sang Bapa yang tahu kapan Dia kembali. Lalu saudara-saudara, apa yang harus dilakukan dalam penantian ini? Yang pertama, kita menanti dengan kewaspadaan, seperti seorang hamba yang pinggangnya tetap terikat dan siap membuka pintu apabila Kristus datang kembali. Maksudnya, kita menanti dalam kesiapan untuk melayaninya. Yang kedua, gambaran tentang hamba yang harus memastikan bahwa tugas yang diberikan tuan rumah dikerjakan dengan baik. Menjadi gambaran bahwa dalam penantian akan kedatangan Tuhan kembali, kita harus tetap menjalani pekerjaan kita dengan kesetiaan. Penantian kita akan kedatangan Kristus seharusnya tidak membosankan. Sebaliknya, penantian ini adalah penantian yang penuh kegembiraan. Ia bisa saja datang kapan saja, sehingga seluruh waktu kita menjadi bermakna karena penantian itu. Hari-hari kita seharusnya menggembirakan karena dijalani dalam kewaspadaan dan kesiapan untuk melayani Dia yang akan datang. Pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan saat ini juga seharusnya menjadi penuh makna karena dikerjakan dalam rangka menyenangkan Dia yang akan datang dalam kemuliaan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah pemelihara dan pemilik kehidupan kami. Terima kasih, firman-Mu kami dengar, mengajarkan kepada kami untuk tetap setia menanti kedatangan-Mu dengan hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan Bapa di sorga, berikanlah kami hikmat supaya dalam menjalani kehidupan penantian akan kedatangan-Mu, benar-benar
kami jalani dalam penantian penuh sukacita. Berikan kami hikmat supaya sungguh-sungguh kami mempersiapkan hati kami, bahkan iman kami. Tuhan, kami berdoa untuk menjalani sepanjang hari ini seluruh aktivitas kami, kehidupan kami, bahkan totalitas kami serahkan hanya ke dalam kuasa-Mu. Kami percaya bahwa hanya dalam kebersamaan dengan Tuhan kami dimampukan untuk menghadapi dan mengerjakan seluruh tanggung jawab yang Tuhan karuniakan kepada kami. Tuhan, ini doa kami, permohonan kami kepadamu. Dengarkanlah dan sambutlah kami yang berdoa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.